Beneran. Coba kamu ngomong lagi. Ini keluarkan dulu PPT-nya. PPT-nya keluarkan dulu. Zoom-nya aja yang kamu. Zoom. Kamu share screen di situ. Nah, di share screen di. Share screen PPT-mu kan ya. Dari Zoom dong. Gimana Bu Panca mau ngeliat? Nah, itu suaranya Bu Wecik dengeran. Coba, Ganza, suaranya. Ya, Keluar. baik, Bu Panca. Nah, sip gitu. PPT, Oke. mana PPT? Kok nggak muncul di situ? Iki Ini, loh. ini sudah. Ya udah, diklik. Oke, sama. Pak, ini Pak. Kamu mau Pak? Enggak, itu. Saya mau baca di share. Ini apa tuh? Keluar ini, Pak. Sudah Nah, keluar. baik, baik, baik. Terus suaranya udah pol loh. Ya, sudah full ini. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca Eh, mulai dong. Oh iya, Bu Panca, silakan dimulai. Ya, gimana? Ini eh, sudah langsung dipresentasikan atau gimana nih, Bu? Oke. Saya sebagai ketuanya ya, saya nggak dapat surat tugas loh. Apa saya? Ya, Hmm? Oke, saya sebagai ketua penguji. ya, Bu Panca. Oke. Nanti dikasih ya surat tugasnya ya, undangannya ya. Oke, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 18 Juni 2025 yang semula jam 9 kita laksanakan sidang tugas akhir jam 9.34 ya dengan judul Peran Pelayanan Loket pada Kolam Renang Wisata Citra Mandiri Desa Arjasa Jember oleh Dansa Bintang Kasidik Putra 200903102062 diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar diploma pada program studi usaha perjalanan wisata. Terima kasih kepada Ibu Pramesi Loka Prasida sekaligus sebagai dosen pembimbing sekaligus sebagai penguji Bapak Pandu Satria Utama. Pada pagi hari ini sesi sidang tugas hari akan kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah presentasi oleh Saudara Ganza selama maksimal karena waktunya sudah terbuang banyak ya, maksimal 10 menit. Ringkas, padat dan jelas. Kemudian sesi kedua adalah konfirmasi tanya jawab dari hasil eh, tugas akhir yang telah ditulis. Kemudian sesi ketiga adalah penentuan dan juga kesimpulan. Oke. Sebelum kita mulai, apakah ada revisi tertulis dari Saudara Ganza?
Gimana Bu Wanca? Ada revisi tertulis, misalnya ada perbaikan-perbaikan yang akan disampaikan di luar dari apa ya draft-draft yang sudah kami peroleh ini, ada atau tidak? Mungkin ada beberapa Bu Wanca. Ada? Ada Bu Wanca. Ya, di mana? Bagian apa? Halaman berapa? Ini dari awal halaman judul untuk eh, judulnya mungkin ini salah ketik dari loket ke tiket Bu Wanca. Seharusnya tiket. Gimana? Yang jelas. Jadi di sini tertulis peran pelayanan loket pada kolam renang wisata Citra Mandiri Desa Mm-mm. Desa Jember yang seharusnya peran pelayanan tiket pada kolam renang wisata Citra Mandiri Desa Desa Jember. Oke, yang dihapus apa? Kata apa? Loketnya diganti dengan tiket Bu Wanca. Loketnya diganti dengan Tiket. tiket. Oke, Iya. peran pelayanan tiket pada kolam renang wisata Citra Mandiri Desa Arjasa Jember. Ya, Itu. Itu saja. Ada lagi? PPT-nya masih oke. Masya. Itu yang tiket ibu. Ya, mohon maaf kalau ibu. Lihat, Bu. Enggak. Uji. Oh iya, siksan ini ya. Oh iya. Jam 9 deh. Iya, iya, siap. Aman. Oke, deh, Bu. Oke, sudah. Berarti sudah diubah semua. Iya, harusnya kalau ada perubahan revisi itu berarti semalam ya. Oke, Ya, sudah. Sudah berarti nanti ini ya. Ada lagi nggak revisi lagi perbaikannya? mungkin sudah itu aja Bu Wanca. Oh, gitu saja. Oke, baik. Berarti kita bisa lanjutkan untuk presentasi. Sebelum presentasi, gimana Gansa mau berdoa terlebih dulu? Gimana Bu Wanca? Mau berdoa terlebih dulu? Ya, Bu Wanca. Ya, silakan. Ini, sebelum mulai ujian oh, gitu. Sudah selesai Bu Wanca. Ya, sudah. Silakan mempresentasikan secara singkat 938 maka akan diakhiri 948 ya. Silakan. Untuk saya akan presentasikan tentang tugas akhir saya yaitu yang berjudul peran pelayanan tiket pada kolam renang wisata Citra Mandiri Desa Desa Jember. Ya, mudah-mudahan pelayanan di destinasi wisata memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pengalaman positif bagi wisatawan. Sebagai sektor yang mengandalkan kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan dapat menjadi faktor penentu dalam destinasi wisata dan menentukan apakah wisatawan akan kembali atau merekomendasikan tempat tersebut kepada orang lain. Tujuan dari penelitian laporan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui peran pelayanan tiket pada kolam renang wisata Citra Mandiri Desa Arjasa Jember. Selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu peran. Menurut Gibson, Ivan Jovic, dan Benelli tahun 2012, peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari individu atau kelompok dalam organisasi yang mencakup tugas tanggung jawab dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pelayanan. Menurut Kotler dan Taylor tahun 2016, pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan
atau keinginan pelanggan yang tidak berwujud atau intangible tidak dapat dimiliki dan tidak dapat dipindahkan serta memerlukan partisipasi pelanggan dalam proses penyampaiannya. Yang ketiga yaitu destinasi wisata. Menurut UNWTO 2007, destinasi adalah ruang fisik yang memiliki batas-batas fisik dan administrasi yang mencakup campuran atau bauran dari layanan, produk, serta daya tarik. UNWTO tahun 2007 juga menyatakan bahwa daya tarik dan pengalaman destinasi dapat dibentuk oleh berbagai elemen seperti atraksi, fasilitas, aksesibilitas, sumber daya manusia, citra, dan harga. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Praktek kerja nyata ini dilaksanakan di Wisata Citra Mandiri Arjasa yang berada di Jalan Projodirjo, Tegalwagu, Arjasa, Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur. Untuk jangka waktu praktek kerja nyata yang dilakukan adalah 6 bulan, dimulai dari 14 September sampai 14 Maret 2024 di Wisata Citra Mandiri Arjasa. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan selama praktek kerja nyata di Wisata Citra Mandiri Arjasa diisi dengan melakukan pelayanan kepada para pengunjung atau wisatawan dengan menjadi staf tiket atau loket atau menjual tiket kepada para pengunjung dan membantu pelaksanaan event apabila ada event yang akan diselenggarakan. Sumber data yang diambil yaitu dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data kualitatif, observasi, dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka. Untuk pembahasan yang pertama yaitu sejarah wisata Citra Mandiri Arjasa. Wisata Citra Mandiri Arjasa terbentuk di atas tanah kas desa yang tidak digunakan, hingga para pengelola desa melihat potensi yang dapat dikembangkan. Awalnya BUMDes Citra Mandiri ya, ingin dibuat menjadi agen pupuk subsidi karena tidak disetujui. Akhirnya eh, tanah tersebut dijadikan wisata kolam renang, wisata Citra Mandiri Arjasa karena di sana terdapat modernisme juga. Untuk lokasi dan jadwal wisata Citra Mandiri Arjasa, yaitu wisata Citra Mandiri Arjasa berlokasi di Jalan Projodirjo, Tegalwagu, Arjasa, Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur, berada tidak jauh dari pusat kota, berjarak 7,8 km dari alun-alun Jember. Wisata Citra Mandiri buka dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Buka setiap hari Senin sampai Kamis dan hari Sabtu dan Minggu. Jadi untuk hari Jumat, wisata Citra Mandiri Jasa libur. Selanjutnya, peran layanan tiket pada kolam renang wisata Citra Mandiri Arjasa. Layanan loket di destinasi wisata memegang peranan penting dalam menciptakan pengalaman pertama yang menyenangkan bagi para wisatawan. Loket merupakan titik awal interaksi antara pengelola tempat wisata dengan pengunjung. Loket destinasi wisata tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembelian tiket masuk, tetapi juga sebagai pusat informasi, pemantauan jumlah pengunjung, hingga tempat edukasi singkat mengenai aturan atau objek wisata tersebut. Selanjutnya, sebelum loket buka biasanya kami di bagian loket melakukan dua kegiatan, yaitu pembersihan area loket dan persiapan peralatan loket. Awal pertama kali masuk datang sebelum loket buka ya kami melakukan pembersihan di area loket supaya pengunjung yang datang merasa nyaman. Lalu yang kedua adalah persiapan peralatan loket. Untuk persiapan peralatan loket ada beberapa yang harus disiapkan seperti tiket kertas manual dan juga ada
mesin cetak tiket printing. Biasanya untuk mesin cetak tiket printing harus dicas terlebih dahulu karena menggunakan baterai. Lalu ada pada saat loket buka. Setelah loket buka ini kegiatan utama yaitu penjualan tiket. Itu menjual tiket dari pengunjung masuk. eh, Kita dapat menju- untuk penjualan tiket, 2 menit kami lagi ya, menjual tiket yang lebih cepat. seperti biasa di loket, yaitu dari awal pengunjung masuk dengan eh, menanyakan berapa orang yang akan masuk, lalu kami menghitung jumlah untuk para pengunjung membayar. Lalu yang kedua ada pusat informasi. Untuk pusat informasi biasanya seringkali yang menanyakan informasi seputar wisata Citra Mandiri yaitu dari orang luar atau orang yang survei. Biasanya menanyakan tentang beberapa fasilitas dan apa aja yang ada di dalam wisata Citra Mandiri. Untuk pusat tujuannya mungkin dari para pengunjung yang kehilangan barang atau kehilangan sesuatu bisa langsung menghubungi Kak Tiket atau bahkan yang paling eh, mengerikan itu ketika pengunjung ada yang tenggelam lalu pengunjung yang lain menghubungi di loket. Selanjutnya ada pada saat loket tutup. Setelah pengunjung sudah habis atau hari jam sudah menunjukkan pukul 4, kami di loket melakukan dua kegiatan, yaitu ada rekap keuangan loket dan rekap jumlah pengunjung loket. Untuk rekap penjualan loket, biasanya kami setelah jam 4 menghitung uang, lalu menuliskan di buku rekap dan menyetorkan uangnya langsung ke direktur BUMDesnya. Yang kedua yaitu rekap jumlah pengunjung loket. Untuk rekap jumlah pengunjung loket biasanya hanya dilakukan ketika biasanya hanya diperlukan untuk melihat seberapa banyak pengunjung yang datang di wisata Citra Mandiri. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Dari hasil praktik kerja nyata yang sudah dilakukan di wisata Citra Mandiri Harjasa, dapat disimpulkan bahwa peran dan pelayanan loket tidak hanya melakukan penjualan tiket, tetapi sebagai pusat informasi bagi para pengunjung dan menjadi pusat bimbingan pengunjung. Loket memiliki peran penting karena menjadi faktor penentu dalam memilih destinasi wisata dan menentukan apakah wisatawan akan kembali atau merekomendasikan tempat tersebut kepada orang lain dan memberikan kesan baik dan nyaman kepada pengunjung. Sekian untuk presentasi saya. Terima kasih. Selanjutnya, Bu Anca. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Ya, oke. Baik, kita mulai di sesi 2. Saya izin Bu Pramesi dan juga Pak Pandu. Baik, Gamza. Jadi, kita kami bertiga ini di sini membantu Ganza agar Ganza tahu kan ini adalah terakhir ya, waktu terakhir untuk lulus. Paham ya? Nah, berarti Ya, kami bertiga ini akan membantu agar Ganza bisa lulus di semester ini. Gitu ya. Tapi Gansa juga harus komitmen untuk memperbaiki dan juga menyelesaikan semua prosedurnya. Oke? baik. Ya, Oke. Baik. Yang pertama adalah eh, saya mau lihat dari teknisnya aja ya. Oke.
Gansa baca nggak judul-judul artikel atau skripsi atau apapun yang berkaitan dengan pengelolaan tiket pengunjung? Baca nggak referensinya? Eh, untuk yang mana Ibu? Oke, berarti belum baca ya. Ya, Oke, jadi nanti silakan dibaca beberapa artikel-artikel yang berkaitan dengan pengelolaan tiket atau pengelolaan pengunjung, begitu ya. Nanti ada linknya. Sebentar, saya kirimkan di Zoom. Oke, oke, nanti dibaca sehingga nanti dapat gambaran bagaimana menulis latar belakang. Yang pertama ditulis bahwa tujuan tiket itu untuk apa sih? untuk melayani para pengunjung. Kenapa? Melayani para pengunjung. Melayani apa? Melayani pembayaran. Melayani Kita pembayaran. Oke, pertama adalah tujuan loket tiket itu berarti memastikan pengunjung itu masuk di pintu tersebut, ya, ya kan? Pintu resmi, itu yang pertama. Kedua, berarti untuk memastikan jumlah pengunjung yang masuk, ya kan? Dengan di pintu resmi maka dihitung berapa? Satu orang ya berarti bayar satu, dua orang bayar dua, begitu kan? ya, Oke, kemudian yang ketiga adalah untuk apa? Untuk melakukan tadi ya, bagi pengunjung berarti untuk mela- membayar tiket atau dalam hal ini biaya yang harus dikeluarkan oleh pengunjung karena menggunakan fasilitas dari dari pengelola. wisata. Di sini taman di wisata Citra Mandiri Arjasa ini isinya apa saja? Kolam renang. Ya, utamanya ada kolam renang itu. Ada berapa kolam? Ada tiga, yang untuk anak-anak dua dan yang dewasa satu. Nah, itu yang dijelaskan di awal. Jadi wisata Citra Mandiri adalah gini, bukan wisata Citra Mandiri terbentuk dari tanah khas desa, bukan. Wisata Citra Mandiri itu apa? Adalah sebuah area kolam renang yang terdiri dari misalnya gitu ya, dua kolam dewasa, satu kolam anak-anak beserta dengan permainan misalnya yang yang berlokasi di desa wisata desa wisata atau desa adat atau apa nanti ya Ya, itu dan kemudian dari situ maka pengunjung yang datang akan perlu membayar tiket karena menggunakan fasilitas kolam renang tersebut gitu ya. Nah, dari situ maka baru kenapa penulis bermaksud untuk menulis tugas akhir ini karena melihat pentingnya pelayanan loket atau tadi saya lihat, pelayanan tiket gitu ya. ya, Pelayanan tiket pada area kolam renang tersebut. Oke. Jadi tadi berarti untuk menghitung juga nanti keuntungan yang diperoleh oleh pengelola kan gitu. Itu tugas. Berarti sudah paham dulu fungsi dari pelayanan tiket. Jadi dirapikan. Berarti rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya dengan begitu banyaknya manfaat tadi atau fungsi dari pelayanan tadi untuk pengelolaan pengunjung, untuk memastikan bahwa pengunjung masuk di area yang resmi, pintu yang resmi, memastikan untuk memudahkan pengelola mengatur pengunjung, mengetahui jumlah pengunjung, kapasitas kolam tersebut, maka itulah gunanya adanya loket, begitu kan, pintu masuk atau dalam hal ini pelayanan tiket. Tuh, oke, sudah. Nah, berarti tinjauan pustakanya juga terkait dengan tinjauan pustaka bukan peran sendiri apa, pelayanan sendiri apa enggak, tapi pelayanan pengunjung itu seperti apa langsung misalnya. Atau kalau kamu nanti membaca dari beberapa artikel, misalnya fungsi loket. Nah, jadi jelas fungsi loket pada sebuah destinasi itu fungsinya apa.
Tuh ya, baik Bu. dimasukkan di bab 2. Bab 3, oke, itu dimulai magangnya lama ya, 6 bulan ya. Iya, Oke, 14 September ditulis 14 September tahun berapa ini? 14 September 2023 kan? 2023 Ibu. Nah, sampai 14 Maret 2024 gitu. Cuman saya nggak bisa lihat karena di lampiranmu tidak ada pertama surat permohonan magang. Ya, dicatat. Iya, Kemudian surat diterima magang. Atau mungkin tadi yang hilang-hilang itu ya? iya Ibu. Hilang semua. Iya, kan ditaruh di Arjasa itu. Oke. Surat tugas juga hilang. Iya Bu. Oke. Terus yang menerima itu berarti yang yang menerima tempat magang itu siapa? Yang tanda tangan siapa? Pak Sugianto Ibu. Pak Sugiarto itu sebagai apa di situ waktu itu? Ingat nggak? Sebagai Podarusnya di Arjasa. Pokdarwis. Nah, kamu magangnya di Pokdarwis Desa Wisata Adat berarti Iya, pengajuannya di situ, tapi saya ditempatkannya di di Wisata Citra Citra Mandiri. Mandiri. Nah, itu yang ditulis di sini di metode. Jadi, meskipun pengajuan pengajuan praktek pelaksanaan praktek kerja nyatanya di desa wisata, nah bukan di desa berarti di Pokdarwis dong. Kalau di desa berarti harusnya kepala desa yang menandatangani. Yang tanda tangan Pokdarwis, stempelnya Pokdarwis. Iya Ibu. Nah, paham kan bedanya? Iya Kalau ya Ibu. kamu pengajuan dan diterima oleh desa, berarti yang tanda tangan kepala desa sebagai otoritas tertinggi. Tapi kalau yang menerima adalah Pokdarwis, berarti magangnya ke Pokdarwis, Oh, ya. ya Ibu. Sama kayak kalau misalkan sekolah di, oke, biar cepat aja dah. Jadi dari Pokdarwis, Pokdarwis apa namanya? Gimana namanya? Pokdarwisnya namanya apa? Podarus itu Arjasa. Ada namanya nggak? Untuk namanya gak ada sih Bu. Biasanya kalau anu itu Pak Sugi itu bawaannya Coba, itu. coba nih stempel karena kan hilang kamu. Coba dikepastikan nama Pokdarwisnya begitu ya. Jadi Oh magang iya, di Pokdarwis, kemudian di, diperbantukan atau diarahkan untuk magang di Wisata Citra Mandiri. Di bawahnya siapa? Wisata Citra Mandiri ini siapa ketuanya? direkturnya Pak Rizal Firmansyah. Nah, itu struktur organisasinya nggak ada. Iya, Bu. Maksudnya iya itu ada, tapi kamu nggak minta atau memang benar-benar nggak ada. Kalau untuk struktur organisasinya karena gimana ya Bu? Jadi di sana itu kan di desa Bu. Nah untuk kayak struktur organisasinya itu waktu kemarin apalagi waktu pemilu itu ini Bu banyak apa namanya yang keluar masuk jadinya dari di tempatnya sendiri itu juga nggak ada struktur organisasinya gitu. Jadi untuk mungkin seperti kayak bendahara, sekretaris dan lain-lain itu jadi agak bingung juga Bu. Karena yang dari misalnya kayak seperti nyetor uang dari loket itu langsung ke direkturnya. Iya, tapi kan tetap harus ada. Maksudnya eh, fungsi organisasi kelembagaan itu harus ada. Mau pakai struktur organisasi Podarwis atau struktur organisasi wisata Citra Mandiri silakan ya. Tapi Oh iya, harus ada. Oke, tuh. Terus kemudian ini jam istirahat menyesuaikan. Mungkin nggak usah, mungkin nggak menyesuaikan gitu ya. Biar kelihatan eh, lebih profesional. Misalnya 1 jam. Jam 11 sampai jam 12 atau jam 12 sampai jam 13 gitu. oh iya, Ya, maksudnya ini kan TA tugas akhir akademik gitu kan. Meskipun ya, di dalam lapangannya menyesuaikan gitu loh. Oke. Kemudian kegiatan prakteknya berarti setelah mendapatkan surat tugas,
itu kemudian penulis diperbantukan di wisata Citra Mandiri gitu ya selama 6 bulan full itu. Ya, Oke, dengan tugas gitu ya menjadi atau berperan sebagai staf tiket atau staf loket. Nah, jadi kalau punya ini ada 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 nama pekerjaannya, berarti harusnya ada struktur organisasinya gitu. Oke, nanti bisa ditulis. Staf tiket loket yang bertugas untuk menjual tiket kepada pengunjung, ya kan? ya, Oke, terus memberikan informasi. Tuh, koma. Memberikan bantuan bagi pengunjung yang apa misalnya membantu pelaksanaan event-event apa ini? Dan saya pernah bantu apa? Event apa? ada beberapa event yang dilakukan di mana namanya di tempat wisatanya itu di wisata Citra Mandiri itu saya juga disuruh Pak Juki untuk bantu-bantu di sana juga gitu. Apa? Saya jadi kan ada Pak Juki itu juga mengadakan beberapa event di wisata Citra Mandiri itu. Nah, Jadi eventnya apa namanya? kenapa Ibu? Nama eventnya apa? Ada launching dari Bang Jatim itu Ibu ada sosialisasi juga terkait dengan Nah, ada itu jalan ditulis Indocom ya. Tuh, ya karena itu data. Kamu benar-benar melakukan, nggak bohong, nggak ngarang. Jadi itu ditulis. Membantu pelaksanaan event launching apa? Tuh. Jadi segala event, oke. Terus data primernya berarti kamu data primer tahu kan? Data yang kamu ambil sendiri. Apa? ya Berarti pakai wawancara. Ya, wawancara itu wawancaranya dengan siapa? wawancara ke Pak Suki Pak Sugi. Pak Sugi di situ sebagai apa? Ketua ya Pokdarwis. ada wawancaranya Nah, itu ditulis. Penulis melakukan wawancara dengan Pak Sugianto sebagai Ketua Pokdarwis. Wawancara apa di situ? Tanya apa ke Pak Sugi? tanya-tanya itu seputar sejarahnya dari sejarahnya itu terus mungkin eh, kayak beberapa yang ada di sana juga Ibu tanya-tanya Apa? tentang kayak fasilitas apa aja gitu Bu. Soalnya Oke, kalau fasilitas yang ada di Citra Mandiri ini berarti sebelum kamu datang ke wisata Citra Mandiri, pertama kali datang Ibu, pertama kali datang, oke. ya, Jadi tanya fasilitas, tanya itu ditulis, itu yang penting. Jadi data-data apa yang kamu tanyakan, fasilitas, apa kemudian sejarah, kapan berdiri, alasan, yang melatar belakangi wisata Citra Mandiri. Terus tanya nggak ke ketuanya Citra Mandiri, wawancara nggak? wawancaranya itu tentang itunya Bu yang tadi saya jelaskan yang awalnya mau dibuat jadi agen buku itu terus yang tidak disetujui yang nggak jadi terus akhirnya dibikinkan itu wisata Citra Mandiri itu Maksudnya yang data kamu wawancara terkait dengan data tugas akhirmu ada nggak? Terkait pelayanan loket, kebutuhan-kebutuhan ini ada nggak? oh itu nggak ada Bu Nggak ada, nggak ada nggak ada. Oke. Terus dokumentasi, dokumentasi apa saja, foto apa saja dan gambar apa saja yang diambil. itu gambar eh, kegiatan selama saya di wisata Citra Mandiri Nah, selama proses magang sebagai staff misalkan atau proses dalam melayani pengunjung itu ditulis ya. Jadi ya data-data fotonya apa saja, fasilitas, foto tiket, gambar tiket misalnya, itu ditulis. Itu yang penting, bukan ininya, bukan apa namanya, definisinya. Data kualitatif adalah ini, bukan itu. Tapi apa yang kamu tanya observasi, kamu berarti datang langsung kan, lihat langsung. Apa yang kamu lihat di ya sana? ya itu Bu, seperti contoh pelayanannya itu pelayanan tiketnya Pelayanan. Nah, pelayanan pengunjung atau dalam proses pembayaran.
pembayaran tiket, Ya, misalnya gitu. Ada parkirnya nggak? ada. Oke, parkir itu juga bayarnya di tiket juga, Ya, bayarnya di sedikit loket juga. juga. Ya, Oke, terus kamu melihat fasilitas, kamu tadi kan wawancara, fasilitasnya ini. Nah, pas saat kamu observasi itu dipastikan fasilitasnya benar nggak, ber, ber- ber- apa namanya, berfungsi dengan baik nggak? ya, Oke, misalnya gitu. Jadi itu adalah namanya data observasi. Jumlah orang yang, jumlah pedagang yang di sana, misalnya gitu kan. Kondisi air, gitu, suasananya, itu yang namanya data observasi. Oke, studi pustaka berarti kamu belajar apa? gimana baca? Studi pustaka. Ini kamu kan tulis metode studi pustaka Ya, ya. menggunakan buku digital. Buku digital apa judulnya? Ini bisa. Nah, ayo harus ditulis. Buku digital apa? Modul apa? Jurnal terkait dengan jurnal apa? Tuh, jadi Nanti bukan nanti hanya dijelaskan di ininya ya, Bu ya. tulisan-tulisan gini, sumber internet terkait apa yang kamu cari. Karena ini proses untuk mengumpulkan data. Data apa memang yang dicari Ganza? Yang tuh, ya dilengkapi ya. Oh iya, iya. Oke. Terus di bagian weekly activity. Nah, nanti ini wis gak apa-apa wis eh, kalimatnya. Misalnya pengenalan tempat-tempat apa, tempat wisata Citra Mandiri. Penanggung jawabnya Bapak Sugianto itu waktu itu perannya Pak Sugianto sebagai apa? Sebagai Ketua Darwis. Kan sebenarnya jadi rancu. Orang Ketua Citra Mandirinya siapa tadi? Pak siapa? Oh, Pak Rizal, Pak. Pak Rizal. Tapi kok yang kamu Pak Sugianto semua? Kamu nggak ini nggak apa namanya nggak kurius gitu apa istilahnya ya nggak pengen tahu gitu kok. Terus tugasnya Ketua Citra Mandiri apa dong? Tugasnya itu biasanya cuma mengelola yang di wisatanya itu, Bu, deodornya. Iya, mengelola. Kalau Tapi biasanya seperti anak magang itu dianukannya ke Pak Sugi. gimana? Kalau ke di anak magang itu biasanya di tanggung jawabnya itu ke Pak Sugi, Ibu. Pak Rizal berkoordinasi dengan Pak Sugi, Iya, melapor. iya. Mm-mm. Tapi karena kamu di Citra Mandiri ini kan nggak ada sama sekali dengan Pak Rizal gitu loh. Selain Pak Rizal, siapa lagi stafnya yang di bagian Citra Mandiri itu ada nggak Mas atau Mbak gitu? Ada yang di tiket itu satu, sisanya di kedai. Siapa? Di kedai? Iya, ada satu namanya Pak Imron. Nah, misalnya kedai itu di bawahnya Pak Darwis juga Kalau kedai sendiri, Ibu. sendiri. Jadi Ya, maksudnya ada orang yang punya warung gitu ya. ya, Ibu. Kayak punya warung terus beroperasi di sekitar wisata Citra Mandiri. Di wisata Citra Mandirinya, Ibu, di dalamnya. Ada berapa kedainya? Kurang ada 5, Ibu. Ada Tapi 5. yang operasi itu hanya ada 4. Yang beroperasi 4. Ya, tapi kedainya Terus ada 5. itu milik siapa? Milik sendiri. Orang-orang yang Miliknya menjaga itu. BUMDes, Ibu. Oh, milik Jadi BUMDes. sewa di situ, Ibu. Oke, jadi yang fasilitas tersebut, nah itu kan itu yang penting juga dituliskan, Sa. Misalnya fasilitas itu selain kolam, ada juga fasilitas berupa kedai. Meskipun dari 5 hanya 4 yang beroperasi, yang dimiliki oleh badan usaha milik desa. Badan usahanya siapa ketuanya? Pak Rizal itu tadi, Ibu. Pak Rizal itu berarti ketua BUMDes dan ketua Citra Mandiri. Iya, karena BUMDesnya kan di sana cuma ada itu, Ibu. BUMDesnya di sana cuma ada itu piye maksudnya. Oh, maksudnya itu yang kan yang di
kelola sama desa hanya itu aja Ibu. Citra Yang Mandiri. dijadikan, iya, Oke, kamu tuh baca ya, misalnya kan unit BUMDes. BUMDes itu kan sebuah kayak koperasi gitu ya, sebuah lembaga ya. Itu ada SK-nya, ada ketuanya gitu. Biasanya ada dananya dari desa. Nah, kemudian BUMDes ini akhirnya bikin sebuah apa unit bisnis gitu kan. Unit bisnis itu berupa kolam renang gitu. Jadi ketua BUMDesnya adalah Pak Rizal, terus kolam renangnya itu juga dijadikan tanggung jawabnya Pak Rizal juga gitu. iya, Nah, misalnya gitu. Berarti eh, kamu berarti dari Pokdarwis kemudian diarahkan ke BUMDes. iya, iya, Sebenarnya beda. Pokdarwis itu kan kamu tadi yang tanda tangan Pak. Ya, inilah ini biar kamu tahu gitu ya. iya, Ini kelemahannya dari desa, kelemahannya dari struktur organisasi. Pokdarwis dengan BUMDes itu sama. Maksudnya gini, bukan bukan sama gini. Beda, beda dalam artian Pokdarwis juga lembaga sendiri, BUMDes itu lembaga sendiri. Nggak bisa kemudian Pokdarwis, oh ada mahasiswa magang di Pokdarwis, dilempar atau diarahkan ke BUMDes. Berarti kalau dia lempar ya berarti yang menerima itu harusnya nanti ketua BUMDes. Itu biar kamu tahu ya nanti kalau kamu di masyarakat. Karena paham nanti strukturnya. iya Jadi benar. sebenarnya ini salah nih harusnya. Kok tiba-tiba yang menerima Pokdarwis, tapi kemudian ditempatkan magangnya di unit BUMDes. Itu ya. Oke. Iya, Nah, berarti dari sini kan harusnya dengan Pak Rizal berarti lebih lebih apa namanya sering koordinasinya kan bisa gitu ya harusnya idealnya itu begitu oh, karena yang paling paham itu gitu loh Pak Sugi sudah beda ranahnya sudah istilahnya rumahnya sendiri itu sudah beda sudah iya, bukan wilayahnya gitu ya paham ya kita konstruk dulu yang benar gitu ya iya. oke terus membuat sosial media apa ini. Sosial media untuk wisatanya itu Ibu. Nah, yaitu ditulis membuat sosial media itu apa? Medianya apa Instagram, ada apa TikTok. Itu makanya bedanya menulis dan lisan, ya. Kalau lisan kamu bisa menjelaskan. Tapi kalau nulis orang apa sih sosial media apa nggak ada kelanjutannya. Membuat akun atau membuat konten sosial media di TikTok atau di IG, Instagram atau Facebook gitu ya. Kalau kamu Iya, malesnya ngetik, kamu ngomong direkam terus pakai aplikasi yang dicatat itu. Oke. Tapi iya, harus jelas namanya tulisan itu berarti harus jelas SPOK-nya. Ya. Oke. baik. Membuat konten apa? Di mana? Oke. Menjual tiket Citra Mandiri kan ini. Iya, Tiket tiket masuk dan tiket parkir. Gitu. iya, Oke. Itu harus jelas juga. Tiket masuk berapa? Ini nggak ada loh. Apa istilahnya? Informasi harga tiket masuknya berapa? Tiket parkirnya berapa? Biasanya kan ada kayak banner, itu nggak difoto. nggak ada Ibu kalau di sana. Jadi orang nggak ngerti. Orang taunya, oh aku kalau mau ke sana itu berapa bayarnya, tahu dari mana dong? Tahunya itu biasanya dari mulut ke mulut sama dari sosial media itu Ibu. Dari mulut ke mulut sama dari Sosial media. sosial media. Ya udah berarti sosial medianya yang difoto ya, di screenshot. Dari sosial media itu ada loh harga tiket karena kamu kan pelayanan tiket. Nah ini nggak ada sama sekali buktinya, ya kan? Ya, Ya itu pusat informasi apa? Biasanya tanya apa pengunjung itu? yang seringnya itu setiap hari itu ya tanya tentang fasilitasnya itu Ibu. Apa? Pas selalu selalu tanya tentang fasilitasnya setiap hari itu pasti ada orang yang tanya Ibu. Oke,
Apa aja Mas? Masa gitu? Gimana sih cara misalkan yang ditanya biasanya kayak gimana? Iya, Masuk gitu ya, datang, baik ya. sekalian bayar tiket, terus sambil apa gitu? Ngomong apa? Ini ada biasanya sebelum beli tiket itu, jadi Hmm. orangnya pengunjungnya tanya dulu, ini di sini ada apa aja mas gitu. Mungkin ada ada juga yang tanya tentang ini kolam renangnya tingginya berapa, kolam renangnya ada berapa, terus untuk kayak wahananya apa aja gitu. Nah, itu Kadang yang ditulis berarti memberikan informasi kepada pengunjung gitu. Bukan kamu sebagai pusat informasi. Pusat informasi itu berarti objek gitu. oh, Memberikan informasi kepada pengunjung terkait fasilitas, jumlah kolam, tinggi kolam, ya kan? baik. Wahana, jumlah wahana, jenis-jenis wahana gitu. Tuh, jadi dari lisan yang tadi ditanyakan itu ditulis itu data beneran. Penyusun konten juga sama. Pokoknya ini dilengkapi ya. Menjual tiket. Misalkan untuk tiket tanggal 28 sampai 3 itu kira-kira per hari berapa. Jadi bukan jual tiket, menjual tiket, penjualan tiket, penjualan tiket gitu. Meskipun sama, menjual tiket pengunjung dan parkir. Tapi kan beda penghasilannya atau istilahnya jumlah pengunjung yang datang gitu. Tapi ada datanya nggak kamu? Dan saya ada nggak? Nanti kan Terus tambah lama ini nanti kalau suruh nyari data kalau nggak punya. Mas, tapi kamu kan paham gitu loh. Oh, ternyata jadi ada nggak bedanya hari Senin dengan Selasa, hari Selasa dengan Rabu, Rabu dengan Kamis, beda nggak? Atau umumnya sama? beda Bu. Ya, itu kan hasil observasi namanya. Bedanya di mana? Kayaknya dari pertanyaannya itu Bu. Hmm? Bedanya dari pertanyaannya, tapi kalau dari pengunjungnya ya macam-macam gitu. Ya, maksudnya biasa, kamu pernah ingat nggak berapa sih sehari itu berapa jumlah pengunjung? Pernah Bu, Berapa? sehari waktu itu bisa sampai eh, 2.600-an Bu. 2.600. Itu Iya, hari biasa atau hari hari khusus? hari khusus Ibu. Nah, hari khususnya hari apa? Hari Senin sampai Kamis pas libur atau pas hari Sabtu Minggu? Waktu ini Bu, waktu hari libur. Sabtu Wak- Minggu pasti segitu umumnya. Kalau untuk Sabtu Minggunya rata-ratanya itu sekitar 500-an Ibu. 500. Ya, Sabtu Minggu biasa. ya. Berarti pas 2.600 itu pas apa? Hari apa? Libur panjang, long weekend atau libur Lebaran, Itu waktu libur tahun baru Ibu. tahun baru. Nah, Ya. itu bedanya Ganza. Jadi ditulis nanti misalnya pada saat libur tahun baru itu bisa mencapai 2.600 sekian misalkan atau 2.000-an lebih. Sedangkan kisaran untuk hari Sabtu Minggu umumnya di hari libur mingguan akhir pekan istilahnya itu 500-an. Sedangkan hari biasa biasanya berapa? 100 sampai enggak? Kalau hari biasa itu enggak tentu Ibu. Paling banyak mungkin bisa 100, tapi biasanya enggak sampai. Enggak sampai. Ya sudah, misalkan rata 50 ada dapat 20 dapat. Ada ya dapat Ibu. Nah, kayak gitu ya, itu data. Itu jadi orang jadi paham, oh berarti ramai juga ya kalau sudah 2.600 itu gimana itu kolam renangnya? Dawet enggak gitu ya. Ya, Oke, fotonya fotonya kolam renang juga. Wah, ada. Ini pas kapan ini foto kolam renangnya ini? Berarti kan mungkin hari biasa. hari biasa Ibu biasanya kalau Ya, bentar. Bentar ini. ya, sebentar Oh, aja, bentar. Assalamualaikum. Misalnya. Oh, ya, ya, ya. Sebentar, sebentar. Oke. Udah lagi bisa pikir. Oke, bentar enggak. Ya, oke. Ah, terus berarti itu ya, itu dimasukkan ya. Itu penting. ya, ya. Katanya, oke. Ya, itu nanti ditulislah jualan tiket berapa di hari apa gitu-gitu ya. Informasi apa, informasi.
Oke, sebelum proses loket dibuka, berarti eh, membersihkan, nyapu gitu ya. Ya, Ibu. Nyapu loketnya atau nyapu semua area kolam renangnya. Nyapu loketnya Oke, yang nyapu area kolam renangnya siapa? ada petugasnya sendiri, Ibu. Hmm? Ada petugasnya sendiri. Oh, ada petugas. Nah, itu. Jadi jelas. Karena ini kan pembersihan area loket. Ya, berarti untuk mempersiapkan atau istilahnya pra loket dibuka ya istilahnya ya. Itu menyiapkan area loket. Setelah itu kemudian menyiapkan peralatan. Tiketnya berarti manual ini ya. Iya, Ibu. Nggak Tapi ada, belum ada, ada etiketing ya. kenapa, Ibu? Belum ada etiket maksudnya itu digital gitu. Sistemnya pakai etiket langsung kelihatan berapa gitu itu enggak ya? Nggak ada, Ibu. Adanya dari Enggak ada. mesin cetak itu Kamu tadi. pernah tahu kan etiket? Iya, pernah tahu. Nah, gitu maksudnya. Iya, iya, iya. Ya di Papuma misalnya ya. Oke, berarti manual. Berarti nanti ngitung. Gimana untuk ngitung jumlah? Itu nanti dikasih secari gitu ya. Yang carikannya itu yang dihitung ya. Iya, Ibu. Oke. Nah, ini tulis di sini ya. Berapa tiketnya tertera di situ tuh tertera apa? Tiket kah dengan asuransi kah gitu ya. Terus tiket parkirnya Oh, sendiri. itu tiket masuknya kalau sekarang sudah sama asuransi, Ibu. Oh, sudah sama asuransi. Dulu nggak? Ya. Kenapa, Ibu? Dulu nggak pakai asuransi. Ya, dulu nggak ada, masih belum Oke. ada. Ya, itu tapi ada fotonya apa enggak? Foto Foto, foto tiketnya. waduh, Ibu. Itu Ya, cuma itu ya dikasih ya. Tuh, yang, terus foto tiket parkirnya itu karena kadang kan harganya berapa di ininya berapa. Tapi kalau sudah pasti kan orang juga oh iya sesuai dengan harga yang ditentukan. Tuh. Terus dijual itu dalam artian dihitung. Biasanya ada nggak kendala menghitung tiket? Misalkan rame tadi ada 2.600. Anak kecil ada, dihitung, siapapun orang yang masuk dihitung apa gimana ketentuannya? gimana, Ibu? Pengunjung dikenakan tiket apabila berusia lebih dari 2 tahun. Nah, misalkan untuk tahu dia 2 tahun atau enggak gimana? Biasanya kalau kita menghitung ada semisal satu keluarga gitu, Ibu, Mm-mm. bertiga, terus yang satu masih anak kecil. Biasanya kalau kita eh, hitung satu orang itu kita hitung juga, biasanya orang tuanya bilang kalau anaknya ini masih belum 2 tahun, masih 1 tahun gitu gitu, Ibu. Oh gitu. Jadi akhirnya Ya, orang tua saja yang bayar. ya akhirnya orang tua saja yang Anaknya nggak bayar. Nah, karena nggak ada kendala di situ. Memastikan, oh ini sebenarnya anaknya sudah lebih dari 2 tahun, tapi masih orang tuanya kekeh nggak mau bayar gitu. Ada nggak? pernah ada, Ibu. Ya itu data juga ya. Ya, Terus gimana akhirnya? Dibolehkan atau ngalah atau gimana? harus tetap bayar, Ibu. Tetap bayar, wes. Ya, Tegas ya. ya. Hmm. Oke. Terus ini tadi dijelaskan ya, pusat informasi tadi menjelaskan informasi fasilitas kolam, tinggi kolam, kemudian wahana gitu loh, ya. Jadi nggak cuma fasilitas, atraksi, jadwal, aturannya apa? Aturannya apa saja sih di sana? Kenapa aja? Aturan, aturan di sana. Tadi kamu di sini menuliskan menjelaskan aturan. Oh, aturannya itu seperti kayak jangan buang sampah sembarangan, terus sama kayak eh, kolam dewasa hanya untuk anak 5 tahun ke atas gitu. Itu berarti setiap memberikan tiket tadi dan melakukan pembayaran dijelaskan. Enggak, Ibu. Di itunya sudah ada, di biasanya di dekat kolam itu sudah ada bannernya itu, Ibu. Oke, nah Ada berarti kan tulisannya. nggak setiap ini kan sudah ada papan informasi. Sudah ada nggak misalnya
apa informasi selama proses kolam biasanya perhatian Bapak Ibu dimohon pastikan gitu-gitu lagi. Diulang-ulang informasi diulang itu ada nggak melalui sound system? Nggak ada, Ibu. Nggak ada. Nggak ada. Yang jaga kolam ada nggak? Ada kalau yang jaga kolam Yang itu. jaga kolam ada berapa orang? Satu. Satu kolam satu atau tadi kan katanya Semua kolam satu. tiga. Satu orang tiga kolam. Oh, oke 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 oke. Oke, baik. Terus keluhan dan kendala yang biasanya dihadapi apa? Itu ditulis. Apa biasanya? Biasanya itu Keluhannya yang pengunjung. yang paling sering itu kalau air mati, Bu. Air di toilet mati. Oh, air toilet. Oke. Ya, Ada berapa toilet? ada 8 toilet, Bu. Ada 8 toilet. Nah, misalnya gitu. Ya itu fasilitas-fasilitas itu dijelaskan di awal ya, kan bisa ya. Oke, 8 toilet. Semuanya itu berarti untuk bilas juga ya, untuk mandi ya. Iya, iya. Atau beda-beda. Khusus untuk toilet sendiri, untuk bilas sendiri gitu. Jadi satu, Ibu. Sama Semua semua. ya, semua pokoknya Hmm. bisa berarti ada WC dan ada bak air. Ya, ada bak airnya, Bu. Atau air pakai pancuran. Pakai bak air, Bu. Pakai bak air. Oke. Oke, terus setelah itu direkap. Rekapnya gimana cara merekapnya? Berangkatnya dihitung ini per itunya, Bu, uangnya. Duit, uangnya dihitung semua dulu. Iya, Oke. Jadi nggak dikalikan dengan jumlah tiket yang terjual itu tadi. buat ini, Bu, rekap jumlah pengunjungnya. Hah? Itu maksud Bu Wanca ini untuk rekap jumlah pengunjungnya atau yang keuangannya, Nah, Bu? anu, yang kamu lakukan itu, jadi menghitung uangnya saja gitu. Ya, yang pertama itu ngitung uangnya dulu, Bu. Oke, uangnya. Terus habis itu Habis hitung itu tiketnya, setelah, kenapa, Bu? hitung jumlah tiket yang terjual. Ya, kadang-kadang kalau pakai mesin cetak itu sudah langsung keluar ininya. eh Jumlah pengunjung sehari itu berapa, Ibu? Oke, berarti kan dari nomor berapa ke nomor berapa gitu ya? Atau gimana cara ngitungnya, jumlah pengunjungnya? Sejumlah Kalau yang di print itu. kalau ngitungnya itu kalau yang tiket manual ya dari tiket ininya terjual itu, Ibu. Kan satu satu ini biasanya satu bundle itu isinya 100 gitu. Jadi dihitung dari itunya. Mungkin kalau dalam sehari nggak sampai 100, tinggal dihitung sisa ininya berapa yang masih ada. Oh, jadi sisanya itu tadi berapa gitu ya? Pokoknya Ya, dikasihnya per hari. Oh, itu berarti tulis di pra bahwa apa sudah ada peralatan bahwa setiap nah ini jadi petugas akan mendapatkan satu bundle tiket yang berisi 100 lembar. Itu dalam satu hari. Nah, misalkan eh, nanti untuk menghitungnya jumlah pengunjungnya ya berarti tinggal 100 lembar dikurangi jumlah tiket yang tersisa. Itu loh. Ya, ya, oke. Terus nggak dihitung. Oh, kalau jumlah tiketnya misalkan oh sisanya 20 berarti 80. 80 kali satu tiket berapa harganya 5.000 ya? ya 5.000. 8 kali 5 400 gitu. Ternyata Ya, uangnya sama atau enggak biasanya? kalau uangnya sama, Ibu. Oh, ini selalu sama ya. Iya, mungkin untuk di hari Sabtu dan Minggunya itu ya nggak sama karena kalau Sabtu Minggu itu biasanya uang tiketnya ada dikurangi untuk makan siang itu. Oh, Ya, maksudnya kan tapi jumlah rekapannya benar. Cuma nanti dipotong untuk pengeluaran dari staff. ya, Gitu kan. Tapi kalau uangnya pasti kan nggak mungkin, nggak mungkin kurang atau nggak mungkin lebih gitu loh. Pasti pas dengan jumlah tiketnya. Ada nggak iya. pengalaman kurang gitu? Belum pernah, Ibu. Belum pernah. Oke, berarti sesuai gitu ya. Ya, Dan jumlah sesuai. tiket parkirnya gimana? Nggak Sama, dihitung. Ibu. Itu kalau tiket parkirnya uangnya juga
nanti dijadikan satu sama uang tiketnya itu, Ibu. Loh iya, tapi tiketnya katanya beda. Tiket tiket masuk sama tiket parkir. Iya, maksudnya uangnya hasilnya dari itu tadi, Ibu, dari sehari nanti uangnya Digabung. ya digabung gitu, Ibu. Iya, tapi di rekap juga nggak parkirnya itu? Enggak, Ibu. Pokoknya dapatnya berapa gitu. Iya, Tiket berapa, terus habis itu juga berapa. Oh gitu, jadi nggak di... Oke, kalau ini kan hasil evaluasi itu tadi ya. Apa sih masukan-masukan Gansa setelah melihat, setelah observasi, lihat sendiri, merasakan sendiri sebagai staff, kekurangannya apa? kekurangannya ya mungkin dari itu tadi, Bu, yang tiketingnya nggak ada, sama kurang beberapa fasilitas kayak keamanan kayak CCTV gitu, Ibu. Kurang fasilitas keamanan. Contohnya Kayak CCTV itu, Ibu. CCTV, oke. Nah, Terus habis itu petugasnya cukup nggak? kalau untuk hari hari biasa, Ibu, enggak yang seperti hari khusus seperti tahun baru atau libur lebaran Hmm. itu cukup, Ibu. Oke, berarti kan di di apa ya, di waktu-waktu tertentu gitu ya, itu perlu ada tambahan petugas, misalnya gitu. Terus kemudian perbaikan fasilitas, misalnya tadi air toilet mati itu biar ada musola, perlu ada musola. Terus apa lagi? Nah itu ditulis di situ karena itu hasil manfaat Gansa magang. Itu loh, untuk perbaikan itu apa? Yang sudah bagus apa? Yang harus diperbaiki apa? Papan informasi misalnya, penjelasan apa secara berulang, itu memastikan pengunjung nyaman, pengunjung itu memperhatikan, mengurangi tindak kecelakaan, begitu. Nah, baru kendala-kendala itu lalu dijawab di saran. Kondisi wisata sedang ramai kan nggak jelas kalau kondisi wisata sedang ramai itu kapan? Pada saat tadi ada liburan, akhir pekan, tahun baru, hari libur nasional gitu. Jadi kondisi wisata sedang ramai. Oke. Terus Ya. misalnya mungkin perlu prosedur apa pengamanan alat CCTV memantau pengunjung, memberikan kotak saran. Tapi kan orang apa masih mau apa mau nulis-nulis. Kamu coba kalau kamu jadi pengunjung mau nggak nulis kotak saran ini sih? Enaknya lewat apa? Lewat Instagram, misalnya Hmm. sosial media, kasih masukannya. Atau dikasih voucher, baru mau orang nulis mereka. Kasih masukan. Voucher gratis, selanjutnya misalnya itu tuh. Nih daftar pustakanya ini karena kurang, ini kuis. Yakin ini dibaca semua ini, Kotler. Bukunya tahu, sampulnya warna apa. Udah, Ibu. Lovelock, Luten. Dapat dari mana ini? Dari Handbook internet. Qualitative Research, Organizational Behavior. Ya, ini lampiran-lampiran ini yang tidak sesuai atau yang kurang relevan dengan ini nggak apa-apa. Tapi yang sesuai lokasi tiket, loketnya itu ditaruh di depan, ditaruh di dalam isinya ya, Bang Empat ya. Proses Ya. dalam menjual tiket. Nah, ini. Jadi mereka itu kalau Mas berarti mereka itu sambil bawa motor gitu ya, nggak jalan ya. Enggak, Ibu. Sebelum Hmm, diparkirkan biasanya. oke, baik. Ya seperti ini. Siap, siap. Udah. Oke. Mungkin dari saya itu kami undang Bu Pramesi untuk memberikan sesi konfirmasi dan ya jawab. Baik, siap. Terima kasih Bu Panca. Oke, Kanza. Jadi, Ya. Sudah. Ya. Ya.
ya, ternyata. Ya. Kemudian secara penulisannya dan saya, dan tadi kalau secara apa namanya, secara proses sudah mulai dari matematika, mulai A sampai Z dari awal sampai akhir. Kalau saya dari format saja deh, format ini saya ngomong format penulisannya itu masih sesuai dengan Dan baca. Kalau baca, ada masih banyak berbagai bahasa asing yang sekali misalnya atau banyak itu misalnya ketika pembelajaran kamu ya dan ada banyak sekali tanda baca garis kiri dalam kamu tulisan bukan tulisan tanda baca hari kamu tulis aja misalnya atau ya boleh tapi jangan cari tahu banyak itu bisa disebutkan itu kemudian sesuai bentuk itu kok tidak variatif sekali ya dan saya kayak tipis aja udah klik sesuai sama dia memang tidak variatif dengan kita ini cuma ditempatkan di loket itu aja. ya Ya, mungkin kalau belajar yang lain itu nggak ada Ibu. Ya mungkin kalau diajak kayak ada event itu sama rapat-rapat gitu ada Ibu. Ditulis. Ini kayak mengikuti kegiatan-kegiatan sama acara desa ini. Cuma kita berkegiatan itu yang benar seperti misalnya pengenalan tempat membuat sosial media membuat konten menjual tiket untuk informasi kita punya contoh pengenalan tempat apa yang kamu kenal atau kamu berpikir apa itu dalam pengenalan pengenalan waktu pertama kali datang ke Wisata Citra Mandiri terus sama Pak Yuki diajak ini ya kayak pengenalan, jadi saya diajak untuk keliling di wisatanya itu melihat ada apa aja gitu. oke itu yang jadi yang namanya tabel kegiatan itu adalah deskripsi ya deskripsi jadi bahkan kamu di sana itu ngapain aja tidak hanya satu kata pengenalan tempat tempat apa kemudian membuat kerja Disuruh buat oke, sosial berarti media. kamu mau buat akun sosial media apa? Instagram kah? Facebook kah? YouTube kah? Apa sosial media namanya? Jelaskan. Kemudian membuat konten apa? Jelaskan juga buat konten apa? Konten terkait apa namanya? Kolam renang misalnya, konten terkait apa? Seperti itu. Ya, Iya. kemudian informasi. Informasi maksudnya apa? Apa? Informasi apa? Memberikan informasi ke pengunjung. Oke, jelaskan. Memberikan informasi terkait apa-apa kepada pengunjung. Apa itu bisa apa? Wisata Citra Mandiri. Wisata Citra Mandiri. Gitu. Ya, jelaskan semuanya. Jadi deskripsi tabel kegiatan itu bukan hanya satu kata. Ya. Ya. Kemudian mengikuti pelatihan kok dari jelaskan juga kok dari apa gitu loh, deskriptif gitu loh. Dan jadi orang baca ini paham. Oh, dan melakukan ini. Oh, aktivitasnya ini. Gitu ya, paham ya. Oke. Kemudian saya ingin menunjukkan tabelnya. Ini enggak. Bukan
lagi A, B, C. Lagi A, B, C. Setiap halamannya gitu. Oke? Kayak begini, formatnya itu kayak ini. Itu kayak begini formatnya. Kita tahu kan? Nah, oke, kayak gini ya. Paham? Oke. Oke, masuk. Balik Pak. Kemudian ini keputusan format dulu. A itu paragraf. Kalau paragraf itu berarti kalau pakai ABC. Kalau ABC berarti formatnya numbering. Formatnya ini bedakan antara format numbering dengan paragraf. Ya. Banyak banget masih tipu-tipu. Kemudian di halaman 15, jadi halaman kalian terakhir itu ya, itu dalam melaksanakan kegiatan praktek kerja nyata di sekolah ini ada beberapa keberhasilan yang penulis peroleh. Wah, nanti kamu membuatkan sebuah hasil, yaitu menambah wawasan di bidang pariwisata. Apa Iya, sorry, bantu. Tadi saya dari Pak Suki gimana jadi tiketing itu. Jadi ditaruh di loket itu diajari ini kalau di loket itu harus ada selamat pagi, terus ada greetingnya gitu. Oke, itu biasa. Tidak hanya menambah wawasan di bidang pariwisata. Wawasan yang seperti apa? Misalnya kamu mendapatkan keterampilan yang seperti apa? Itu diceritakan. Ya, jadi laporan ini adalah bagaimana pembaca itu mendapatkan gambaran apa sih yang kamu kerjakan di sana, apa sih yang kamu lakukan di sana, hasilnya apa, gitu ya. Oke. Lalu menambah rasa empati dalam melayani. Nah, ini juga yang seperti apa? Misalnya kamu pernah mendapatkan komplain dari pelanggan, misalnya itu kamu pernah dimarahi sama pelanggan, ceritakan gitu. Tiba-tiba kamu menambah rasa empati. Kenapa kamu tiba-tiba muncul rasa empati itu? Apakah kamu pernah diomongin sama pelanggan? Apakah kamu pernah mendapatkan apa gitu ya, kemudian apa itu sehingga muncul itu ceritakan. Jadi tidak poin-poin begini ceritakan gitu. Kamu mendapatkan pembelajaran apa-apa ceritakan. Ya. Deskripsi. Kemudian kayak kata penghubung maka dari itu sehingga itu tidak bisa menjadi awal kalimat. Ya, kata penghubung kata penghubung dengan awal kalimat. Ya, awal kalimat SPOK. Dan satu kamu juga formatnya dari mana ya. Terus tampilan ini permohonan kamu yang beda. Permohonan magang penerimaan yang beres. Iya, karena saya kasihkan ke kerjaan saya itu kan begitu itu dapat surat tugas saya kasihkan ke Mas Iki juga. Kamu nggak ada biasa, kamu nggak ikut. Enggak. Terus dari caranya nggak ada. Iya. Hilang. Iya. Nilai magangmu bisa tahu kok. Nilai magang ada sih. Ada. Masukkan bilang-bilang. Ya. Oh, iya. Masukkan bilang-bilang. Permohonan nggak ada. Permohonan magang nggak ada. Hilang ya. Nggak ada. Penerimaan magang, kalau Nggak ada. surat tugas, Nggak ada juga. nilai magang, Nggak ada. ada. Masukkan nilai magang. Ya. Terus habis itu baru foto. Ya, jadi nilai magangmu masukkan, baru foto. Nah, ya. Itu kerjakan yang tadi masukkan dari Jumat itu, ya, revisi, kemudian formatnya perbaiki. Ya, kamu kalau ini mau formatnya gimana? Lihat di ruang baca. Ya, di ruang baca, kamu lihat teman-teman dulu, ya, teman-teman seangkatanmu, atau punya adik tingkat yang sudah selesai. Ya, kamu lihat, misalnya cari yang pembimbingnya menata, misalnya gitu. Lihat yang formatnya seperti apa. Gitu. Artinya referensinya benar, gitu loh. Kamu melihat acuan yang benar. Kalau ini kan kamu beranjak, kalau kamu udah kira-kira aja, ini udah benar, tapi ternyata enggak, gitu kan? Jadi kamu lihat contoh, gitu loh. Yo.
Oke, sudah saya. Sudah. Oke. Bu Panca, saya sudah Bu Panca? Siap, terima kasih Bu. Silakan Siap, Bu. Mungkin ada kopi-kopi di situ. Baik. sudah sudah terlihat sepanak ya, Bu. Selanjutnya, dan saya sudah ya, masih aman ya. Silakan Pak Pandu. Silakan. Terima kasih Ibu Pada dan sebenarnya baik saya pikir banyak ya bisa diajarkan. Makanya masih nggak tahu kita belajar Bulan September itu. September. Iya, September tahun berapa? 2023. Ini masa yang panjang ya untuk mendapat kepastian dari bank ya. Kenapa masalahnya? Kenapa tidak selesai pada selama ini kan kalau September 2003 magang ya berarti 5 bulan ya setelah itu selesai 2024 sudah selesai mungkin atau sudah juga ya kenapa kok sampai mau lama Waktu itu saya ini Pak, udah kepikiran fokus ke kejar mata kuliah yang itu, yang belum selesai itu. kata-kata belum Iya. terus Terus kalau saya- dia mau karena menempuh mata kuliah kan itu juga masih bisa Iya. ya kenapa posisinya juga nggak keluar kota gitu ya. Posisinya masih bener kenapa itu masih madu-madu masih di Indonesia juga Pak. Jadi setelah magang itu saya masih lanjut di sana. Namanya seperti kerja gitu Pak. sampai kerja gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya ya memang ya, kita tidak kembali lagi ke masa lalu ya, tapi hal ini tentunya kan memang harus kita perhatikan. Kalau kita ini membuat kehidupan kita ini santai ya tentunya semuanya akan perlu. Jadi memang kita harus di era yang sekarang ini tentunya persaingan semakin ketat. Jadi semua harus berjuang diri sendiri ya. Kalau kita sebagai individu tidak mampu bertarung dalam hal politik itu tentunya kita akan kalah. Kita harus mampu menjadi seorang individu yang unggul ya, yang mumpuni. Ya, manfaatkan waktu yang sudah ada itu. Saya hal-hal yang seperti ini kan menjadi pembelajaran ya, buat dan tentu secara pribadi kita semuanya juga tahu. Jadi saya pikir tidak bisa diulang lagi lah hal seperti ini. Dan meskipun itu apa ya kadang-kadang ada yang tidak mengutamakan tugas akhirnya karena bekerja dan sebagainya. Tetapi akhirnya tidak ada hal seperti itu. Sudah keenakan bekerja sehingga tugas hasilnya terbengkalai akhirnya sangat itu yang berapa yang terjadi. Dan itu saya tidak ingin dan saya seperti itu. Karena sekarang ini waktu sangat berharga ya. Itu waktu sangat berharga dan saya masih sangat mudah sekali meraih banyak hal itu sangat banyak ya peluangnya gitu. Tetapi kalau kita tidak melihat itu tentunya ya akan tidak kita raih. Jadi waktu itu sangat berharga. Itu yang harus kita pahami. Karena memang ya sidang ini hanya sidang seperti ini ya gitu ya. Tapi kalau kita nggak memahami esensi dari sebuah sidang, ya kita akan ya kembali lagi ke normal seperti ya itu. Jadi tidak ada hal baru untuk kehidupan ke depan. Jadi saya ingin ini menjadi satu hal yang perlu dipikirkan saya karena itu umur semakin bertambah, ya, umur semakin bertambah dan harus kita melihat
bahwa nanti tapi juga harus bekerja. Kan nggak mesti ya. Saya nggak bekerja, saya bekerja apa ya, menjadi ya tulang punggung, menjadi kebanggaan orang tua. Nah, itu tuh banyak hal yang harus dipikirkan. Jadi itu ya ini harus ekstra keras ya, kerja keras sekali. Satunya gandum juga sangat nekat sekali. 30 Juni ini dan saya harus kalau enggak, meskipun sudah sidang seperti ini sudah selesai, nanti belum beres itu nanti saya yakin seperti itu dan apa ya menjadi ini berulang kerja keras yang untuk menyelesaikan apa yang sudah disampaikan para pengurus yang merevisi sudah hasilnya dengan cepat mungkin kalau bisa mungkin minggu depan besok ya mungkin ya ini pokoknya ekstra keras lah ya kerja keras itu karena waktu sudah sekarang adalah waktunya ganda tinggal bertahan kita sudah nggak menghitung waktu minggu bulan ini sudah kan 18 kapalnya sekarang hanya apa ya Rebu jadi 2 hari ini Rebu Kamis Jumat ya kalau bisa adanya sudah harus Kamis Jumat jadi waktunya kan sama kayaknya sebelum lagi itu nanti dan hal-hal yang lain tidak terduga gitu ya sangat nekat sekali waktumu yang bisa menentukan masa depannya adalah Anda sendiri ya Tuhan lah ya ini Tuhan ya kalau Anda tidak pakai itu ya bekerja di luar saya tidak apa yang sudah didoakan itu orang tua ya tentunya tujuannya adalah untuk menjadi anak itu membanggakan sebagai anak gitu ya membanggakan orang tua itu juga kan ya saya hanya berpesan bahwa saya ini bukan orang yang menakutkan gitu saja partner ya sebagai ya saya sebagai teman gitu kolega lah gitu ya karena nanti setelah lulus ini pastinya adalah ganda dan teman saya yang mungkin sekarang adalah saya itu adalah mahasiswa saya tapi ya setelah lulus saya akan jadi teman saya di luar kolega saya jadi bukan orang lain itu teman lah saudara jadi apa ya orang tua jangan sampai bisa gitu itu menurut saya orang tua sekalipun gitu ya karena meskipun ganda itu pinternya minta ampun kerjanya minta ampun dan sebagainya punya skill keterampilan yang luar biasa yang mumpuni tapi pada saat orang tua ada titik kelemahan di situ lama marah dan sebagainya itu tidak berguna kehidupan itu tidak akan pernah berguna jadi kehidupan ini adalah berguna pada saat kita melayani orang tua sampai orang tua itu tidak jadi jangan sampai menyakiti sekali lagi jangan sampai menyakiti orang tua orang tua adalah yang menjadi kamu sekarang menjadi kamu sebagai orang sebagai orang yang tahu sukses di dunia manusia. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan, hanya seperti itu. Karena kehidupanmu sudah menunggu. Ya, siapa yang bisa menemukan suksesnya ya diri sendiri, tidak orang lain, tidak saya yang bisa membantu, tidak orang lain, tidak orang tua juga, tapi diri sendiri yang bisa menentukan arah. Saya mau kemana, saya mau ngapain, jadi saya harap ini menjadi pembelajaran awal buat saya. Ini bukan kegagalan, ya. Saya tidak mengatakan sebagai kegagalan, hanya sesuatu yang tertunda itu. Ya. Tentunya nanti ke depan saya harap saya ingin melihat cerita yang lebih apa ya, lebih bagus, lebih menarik, lebih cantik ceritanya, kehidupannya Ganjar nanti ke depan seperti apa. Sehingga itu menjadi motivasi bagi semua orang. Dan saya juga seperti itu, saya sekarang bisa menjadi hal-hal yang menjadi contoh orang lain yang baik. Itu saya ingin seperti itu. Saya ingin melihat seperti itu. 1 tahun ke depannya ingin melihat dan sudah berubah jauh lebih baik mendapatkan pekerjaan baik atau mungkin menjadi wirausahawan yang
sukses, kita nggak tahu. Yang penting Ganjar saya harap berubah, berubah diri sendiri, berubah citra diri sendiri, dan membangun kita yang lebih baik. Tadi kan seperti itu ya, saya, ya, saya hanya berpesan segera selesaikan Ujian sampai ujian. selesaikan tugas akhirnya di dunianya biar waktunya ini tidak terbuang. Itu harus sudah mulai bimbingan langsung baik. Jadi ya, Anda ya, saya kembalikan ke Bu Manda. Silakan Bu Manda. Halo Bu Manda. Halo Bu. Bu Panca, Pak Maaf, Pandu sudah. saya sambil ini uji kompetensi. Ya, Oh, siap, aman siap, ya. siap. Oke, baik. Terima kasih. Bentar ya. Oke, Gansa sudah. Terima kasih Pak Pandu dan juga Bu Eci untuk sesi kedua. Baik, sidang diskurs. Kami minta waktu untuk menyimpulkan dan juga memastikan. Oke, sebelum itu em, sudah beres semua ya. Berkas-berkas berkas-berkas untuk lulusnya jangan sampai hilang ya. Ya, Oke, baik. Baik, kalau begitu Gansa bisa keluar dari ruangan terlebih dulu, gitu ya. Nanti dipanggil lagi, oke? ya, ya. Oke. Pak, berita acara, Pak, berita acara, Pak. Aman ya? Yang yang aman hanya Pak Pandu, saya tidak aman. Ya, yes lah. Yang penting pokoknya lulus. Terus, Gimana, gimana? Berapa nilainya? ini kan berita acara di sini ya. Jadi ini Yuk, apa namanya nanti tinggal buku panca tanda tangan. Terus siap. buku besar, Besar. tapi di Pak Taufik. Oke. Buku besarnya kan nggak dibawa ke sini. Ha. Oke. Nanti ini apa namanya tak foto nilai-nilainya. Hmm. Nanti biar Pak Taufik yang bantu Oke, untuk siap, siap, siap. Oke. siap-siap. Jadi ini Bu Panca kira-kira berapa memberikan Seapi lah, api. AP berapa? 75. Tujuh, tujuh, tujuh lah. 77. Oke. Hmm. Panca 77 AP 7. Kok iso hilang kabeh berkas iki yo, Jan. Lah yo ilang kabeh lho permohonan magang gak ono, surat tugas gak ono. Oke. Sembuh. Hmm. Pertanyaan? Yes, yes. Bos. Si. Tanggal piro saiki 18 Juli 2005. Ada berapa divisi? Di sana ini divisinya itu ada dua sih Bu, Divisi apa? LL Senpom terus sama yang bagian check-in itu Bu, check-in Oke. sama yang ini di Berapa lama yang dengan check-in dan berapa lama dengan lost and found? kalau yang Senpom mungkin sekitar 1 bulanan cuma Oke. Apa bentuk kerjasama antara dua divisi tersebut? untuk kerjasamanya Eh, itu sis, keterkaitannya sis, engkau kalau lah pengumuman, semisal apa itu ojo, namanya ojo diumumkan Ganza lulus, ojo. Terus, Hah? Alamak, sampai live pisan. Pandu Ira, selaku tak WA, tak WA, tak WA. iya, iya, iya.
Apa ya, apa ya? Hmm. Oke, bentar ya. Oke, apa saat ini dulu 5 5 menit aja ya. Keluar dulu nanti ini saya selesaikan ya. Dan Tinggal ini kok, tinggal penentuan kelulusan. oke, baik. Bentar ya. Oke, Sini. permisi ya, Bu. Iya. Sudah, Kanisa sudah. Baik, siap. Ya, Kanisa terdengar. Ya, Sedang saya skor saya cabut. Kita di sesi terakhir. Oke, Gansa berapa bersaudara? dua itu. Dua. Anak berapa? Anak pertama, Anak pertama. Adiknya umur berapa? kelas 1 SMA. Oke, kelas 1 SMA. Ya, Asli Jember. asli Jember. Asli Jember. Orang tua kerja? Iya, ibu guru. Ibu guru. Guru apa? Hilang. Hilang. Laptopnya Ganza mati ora dicas. Oke, siap. Lihat ini wajah gemas saya ini. Astagfirullahaladzim. Senang memang. Para Jiwitono kuwi lho pembimbingnya. Tenang, keluarkan semuanya di pembimbingnya. Tenang aja wes. Salah aku. Allahu Akbar. Saya ngenteni kopi aku. Dah. Saya sebagai ketua penguji baru ini loh saya ditinggalkan oleh ininya mahasiswanya kan kan Heeh. ngomong-ngomong ya. Iya, iya. Yes, yes. Saya, oh, itu wes, 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 eh. Ya, Zoom via HP, oke. wes. Guru apa? Dengar nggak? Guru apa? Guru SMP Ibu Panca. Oh, guru SMP. Pelajaran apa? Mata pelajaran apa? IPA Ibu. Wis, mantap. Terus yang orang, anu ayah, bapak? Saya sudah tidak kerja, sudah pensiun. Oh, sudah pensiun di rumah. Oke, oke. Ini kan mau nggak mau harus lulus loh ya. Tapi kan masih banyak revisi, ya. Jadi revisi dulu, nggak bisa ini Bu Panja. Karena nanti kalau misalnya sudah selesai berkas-berkasnya ditandatangani semuanya, maka sudah bisa. Dan itu pun nggak boleh lebih dari Juli. Gimana? Jadi cuma 2 minggu. Ya, Ibu. Minggu depan, ini kalau bisa hanya minggu depan karena nanti dicek lagi revisi. Misalkan ada revisi lagi berarti 1 minggu lagi. Itu. Jadi kamu punya revisi menyelesaikan 1 minggu. Bisa? Bisa Bu Ya, Panca. kalau misalkan sudah, nanti baru kemudian kita bisa mengajukan, merekomendasikan tim penguji ini untuk meluluskan. Makanya kami pengen cepat juga, biar sudahlah, tinggal dikit ya. Iya Bu Panca. Kesibukannya Ganesha apa sekarang? Sudah nggak ada Bu Panca. Nah, sudah nggak ada berarti bisa fokus ya. Ya, Bu Panca. Oke, fokus memperbaiki. Tadi kalau kamu merasa ini, minta tolong temen, kamu rekam, gitu ya, pakai aplikasi, gitu ya, dirapikan. Minimal kalau dibaca itu oh jadi kalau misalkan nanti ada yang magang di Citra Mandiri, nah ini dikutip berdasarkan.
Putra, koma 2025. Oh, kan nama belakang toh kalau Untip itu jadi terpakai ya. Ya Oke. baik Bu Anja. Terus habis ini kalau sudah selesai revisi kamu ada rencana apa ke depan? Langsung kerja Bu Anja. Sekarang sudah kerja apa belum? Belum. Belum. Rencana mau kerja di mana? Rencana mau di kayak eh bukan di tempat kayak buat minuman gitu. Kayak pabrik minuman gitulah. Pabrik minuman apa? Bukan minuman keras kan? Bukan Ibu. Iya, minuman apa? Minuman kayak minuman rasa-rasa kayak es-es gitu sudah Ibu. Apa? Di mana pabriknya? Di Jatiroto Ibu. Oh, sudah ada gambaran, sudah ada kenalan. Iya Ibu. Oke. Kapan itu dibuka lowongannya? Ya setelah saya nganu ini Bu, apa menyelesaikan Mm-mm, kuliah. biar dapat gelar ya. Boleh Ya nggak gelarnya ini? Beda nggak? Maksudnya yang kerja di situ gelarnya SMA sama D3 ya beda kan? beda Bu. Iya, kamu nggak pengen sih yang untuk pekerjaan D3? Kenapa Ibu? Nggak pengen yang level pekerjaannya itu D3? Ya pengen juga sebenarnya Ibu. Ya, di mana? Nggak, masa ada gambaran nggak? Masih belum ada gambaran Ibu. Oke. Kamu biasanya kalau diskusi-diskusi masa depan sama siapa? Sama Ibu. Oh, sama ibu. Terus ibu nawarinya di mana? Di itu tadi buat sementara dulu Ibu. Oh, Iya. oke. Ya sudah, berarti kamu sudah kerja, misalkan mau melamar pekerjaan gitu ya. Mau temu ini kan pakai Steve Jobs ini loh. Salah satu cara melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Ya kan? Iya Berarti Ibu. mencintai revisinya. Ya. Mencintai tugas akhirnya dikerjakan sebaik mungkin biar nilainya keluar. Kamu berapa tahun? 5 tahun ya. Iya Ibu. Nah, 5 tahunnya tidak terbuang kerja, dapat gelar AMD PAR akan beda dengan level yang lulusan SMA SMK. Ya, pengalaman-pengalaman magang, mata kuliah itu dipakai. Itu tahu kamu pengen kemana, gitu, punya banyak koneksi, gitu. Kamu sukanya apa sih sebenarnya? Sukanya itu Bu, di tour travel itu. Di travel, tapi Jadi leader gitu Ibu. mm-mm. Tapi kenapa nggak nyoba di tour travel? Kenapa di Citra Mandiri kemarin di Arjasa? Kenapa Ibu? Kenapa nggak magang di travel? Kenapa kok magangnya di Citra Mandiri? Karena deket sama ingin biar cepat menyelesaikannya. Kalau di travel mungkin nanti apa namanya ada agak lama gitu. Ya agak Karena lama masih kamu. nyari-nyari lagi. Oke, agak lamanya kamu sendiri itu asumsimu ya atau karena buktinya? Kalau waktu itu beberapa juga saya sudah menghubungi mau kayak mengajukan buat magang gitu ya nggak menerima Ibu. Oh, nggak menerima magang. Oke, Kalau kamu mau tahu? cari Oke, susah. daftar daftar tour travel di Jember siapa mana saja tahu? Tahu beberapa Ibu. Apa? Ada Pesona Raya, ada Samaita, ada RV Hmm, itu Ibu. Ada ya, nggak nyoba part time di situ. pengennya gitu Ibu. Tapi masih belum ada panggilan. Loh, ya kan panggilan itu berarti menunggu bola. Ya kamu kalau ingin beneran seneng sama pekerjaan travel ya kamu jemput bola. Belajar gimana, kan travel banyak. Dan di situ ada Ya, lagi nggak gitu. Di Warna kah? Tuh, di Luna. Kalau kamu pengen ini, nggak nunggu orang manggil.
tapi kamu yang inisiatif jemput bola. Hmm, ya, termasuk Ya, juga ini revisinya. Jadi ini Bu Panca, Bu Eci, Pak Pandu ini semuanya pasti punya kesibukan. Habis ini nguji lagi. Habis ini UAS, habis ini nilai, habis ini banyak sekali kegiatan. Jadi mungkin nanti pada saat beberapa sudah nggak terlalu fokus sama, oh ya kan saat kemarin gimana ya gitu. Tapi Gansanya yang harus konsisten. ya, Ya, itu yang nulis sendiri. Nanti tinggal di tuh, kalau kita sudah apa oke, nah kita bisa ajukan ke prodi. Pak, ini Ganesa sudah menyelesaikan. Jadi mohon untuk diluruskan. Makanya itu tadi sebelum Juli, ya, sebelum ditutup ya, nanti sistemnya. Makanya harus ini apa namanya kerja keras. Tinggal lagi, ya. ya, Bukannya. Ya, oke, baik. Dari Bu Eci ada tambahan? Kalau dari saya ya semoga Amin. Jadi lebih baik lagi. Oh, sama nggak sih? Bisa kok, nggak sih? Bisa, bisa, bisa. Yang namanya memiliki, dia masih muda, kamu masih eh, misalnya kamu masih beraktivitas, semangat masih masih luar biasa. Tapi kamu salurkan semangat itu, salurkan semangat itu kan kurang positif. Seperti kalau kita bisa kamu salurkan positif. Ya kamu mau ya, saya ini jadi pembelajaran. Tapi pada masa panjang ya, seperti yang aku bilang, silakan kamu masih muda, kamu masih bisa, kamu masih bisa menjadi seorang yang sukses, ya. Panjang. Oke, baik. Terima kasih. Pak Pandu ada tambahan? Ya, itu kembali lagi dan saja. Kalau ini banyak sekali. Kita Ibu, hitung monggo. Nah, mas berapa sudah hari beres Ibu lagi ya. Ya. hari itu. Jadi itu harus selesai. Ya, kalau kita ya minimal gitu sudah tetap lagi hasil revisi yang sudah disampaikan dari sebelumnya. Iya, karena penguji juga kita ada kegiatan penguji yang lain, ya, dan pembimbing yang lain juga. Itu jadi trafficnya sangat tinggi. Ya, makanya kalau Anda tidak mau berusaha di situ ya, ya bukan. Oke, Pak Panca. Oke. Baik, terima kasih. Bu Pramesi dan juga Pak Pandu. Oke, kan saya semangat. Tarik nafas. Yang ini itu loh ya, semangat. Nah, sudah tinggal dikit. Yes, sudah tenang. Meskipun tadi ada beberapa kok bisa nggak ada PPT gitu ya. Jangan nanti ya, Dek ya. Jangan kalau kerja nanti disiapkan dengan baik. Oke. Oke, Kansa, nilaimu belum bisa kami ajukan ya, karena itu tadi harus ada revisi, sehingga nanti setelah revisi kami pasti akan mengajukan ke tim prodi.
gitu ya. Tapi IPK-nya berapa total saat ini? 3,3. Nah, sudah lumayan lah ya, lebih dari tiga itu kan karena minimal untuk biasanya pekerjaan-pekerjaan itu kan 3,00, 3,25. Nah, alhamdulillah Ya. pasti gak bisa ada yang di keunggulannya. Nah, kamu pikirkan keunggulan kamu apa dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang lain, gitu ya. Masih banyak, masih panjang masa depan kamu. Udah nggak usah khawatir. Jadi eh, diselesaikan, dihadapi. Nanti Bu Panca tunggu revisinya. Kemudian nanti biar sama-sama bisa memberikan nilai kepada Ganesha dan disampaikan orang. Tapi sidang ini saat ini berjalan dengan lancar, bisa disampaikan kepada orang tua, tidak perlu sidang ulang, asal revisinya segera dikerjakan. Gitu ya. Baik, Oke. Bu Panca. Baik. Ada ada komentar atau closing statement dari Ganza? Mungkin terima kasih kepada para dosen yang sudah mau menjadi dosen penguji saya dan penguji anggota saya ucapkan terima kasih banyak. Oke. Baik, terima kasih. Eh, Baik, demikian sidang tugas akhir dari Saudara Gansa telah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Gansa juga memahami dan benar-benar melakukan kegiatan magang di Wisata Citra Mandiri. Hanya mungkin ada beberapa revisi-revisi yang sekiranya nanti akan dilakukan untuk perbaikan agar menjadi tugas akhir yang sesuai dengan kaidah-kaidah akademik. Itu ya. Baik, kami tunggu nanti revisinya. Terima kasih kami aturkan kepada Bu Pramesi dan juga Pak Pandu. Dan juga dengan demikian sidang saya tutup. Saya selaku Ketua Penguji mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih Bu Panca. Ya, kami terima kasih banyak. Izin live. Foto-foto dulu, foto dulu, foto dulu. Ya, Ya, ya. Pak Yuk, foto, Budi foto, foto, Putri. foto. Foto dulu, Pak. Nah, Nah, oke. it. Saya tak ini ya, Ya, print screen ya. ya, print Oke, screen. 1, 2, 3. Oke, ya. Oke, sip. Terima kasih. Izin live, matur nuwun. Nama Bu Panca. Ya.